Halo teman-teman, balik lagi di review Kaum Mending. Kali ini saya akan berbagi pengalaman cerita di mana saya sedang mencari budget kamera untuk vlogging yang range harganya antara 2 sampai 3 juta teman-teman. Pilihannya tuh ada banyak, ada satu pocket kamera, terus dua itu ada action cam, terus ketiga itu ada kamera Canon M10. Nah, saya berpikir pocket kamera itu lebih unggul dari keringkesannya ya, karena pocket kamera itu kecil sehingga praktis untuk digunakan. Tinggal memakai satu pocket kamera aja, kita udah termasuk ada gimbal di dalamnya, terus termasuk kameranya juga gitu. Tapi pocket kamera ini ada kelemahannya tersendiri, di mana kualitas videonya nggak terlalu bagus, terlalu banyak overshadow, terus nggak se-sharp yang saya inginkan gitu, nggak sejernih yang saya inginkan hasil dari videonya. Terus ada lagi satu lagi dari action cam. Action cam tuh kayak Brica, terus kayak GoPro, terus kayak Xiaomi Mijia. Nah itu tuh bagus, kecil juga, sama praktis. Cuman dia tuh harus nambah gimbal lagi. Terus sama dilihat dari hasil videonya itu nggak terlalu bagus juga sama teman-teman. Nggak sejernih kalau kita lihat hasil vloggingan dari mirrorless kamera kayak Alpha 5000-nya Sony. Nah, terus satu lagi ini ada mirrorless kamera Canon M10. Mungkin ini barang lama, barang jadul keluaran tahun ya 2014-2015. Nah, tapi masih worth it kalau untuk dilihat dari hasil video, perekaman videonya untuk vlogging. Di situ hasilnya lebih sharp dan lebih bagus di Canon mirrorless Canon M10. Untuk itu saya jatuhkan pilihan ke Canon M10 saja. Nah, berikut nih saya sudah beli barangnya. Ini dia barangnya. Ini saya beli second di harga 2.650.000. Jadi kondisinya seperti ini. Kalau teman-teman lihat apa yang kita dapetin dari Canon M10 EOS M10 ini. Kalau kita lihat buka dari boxnya, kita bakalan dapetin pastinya di sini ada masih ada buku manualnya, terus ada lensanya, terus ada chargerannya juga gitu. Nah, ini agak lumayan lengkap ya, tapi nggak termasuk tambahan baterai sama memory card teman-teman. Nih, ada chargerannya, ada kameranya, langsung sama lensanya. Jadi saya memutuskan untuk membeli Canon M10 ini teman-teman. Mungkin dari kualitas gambarnya juga lebih bagus, kualitas rekaman videonya juga lebih bagus, lebih sharp, lebih proper lah untuk dipakai untuk vlogging sehari-hari di kisaran budget 2 sampai 3 jutaan. Tepatnya ini saya beli di 2.650.000. Nah, selanjutnya kita langsung aja review kameranya, apa aja fitur-fiturnya dan dalamnya. Jadi sekarang kita pasang dulu, buka ini lensanya. Untuk cara pasang Canon M10 ini, kita temuin titik ini sama titik ini gitu. Kalau kita lihat sekarang, nah sampai ketemu klik gitu. Nah, terus kalau habis dari sini kita buka lensanya dulu ya, lalu kita coba mulai nyalakan. Oh, ternyata baterainya nggak ada teman-teman nih. Kalau kita lihat baterainya nggak ada ya. Kita harus masukin baterainya dulu. Nah, ini dia teman-teman, saya udah ambil baterainya. Kita masukkan ke dalam sini. Tuh, kita lihat ketemu kuning, dari kuningan ini kita ketemu kuningan yang di dalam sini, jangan kebalik teman-teman. Oke, setelah dimasukkan, nah ini saya jelaskan fungsinya dulu ya. Ini di sini adalah tombol on off-nya, terus di sini tombol untuk modenya, mode kamera, mode video, mode kamera, atau mode otomatis. Mode otomatis itu tinggal kalau ketika kita ngeklik ini, ngeklik tombol yang ini yang ada merahnya itu merekam, dan untuk ini yang shutternya ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau kita sekarang nyalakan, nah dia setting time dulu ya, tapi kali ini saya akan skip dulu. Nah
ini ada tulisan gini, set the lens to the shooting position. Berarti si lensanya belum dibuka teman-teman. Jadi kalau dibukanya adalah seperti ini. Ini yang ini tuh ditarik ke atas baru diputar. Nah setelah itu kalau untuk mengunci lagi kita balikin lagi gitu. Seperti itu, harus ditekan ininya. Nah kalau untuk kita lihat ketika kita sudah menyalakan ini kamera ini ada waktu dulu ya, waktunya di skip aja dulu. Nah ini hasilnya kayak gini. Oh nggak ada memory cardnya teman-teman. Kita masukin memory card dulu kalau gitu. Nah sudah ada kameranya, sudah ada memory cardnya. Kita masukin aja ini di slot memory card sama slot HDMI teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini untuk konektor ke HDMI sama ini ya. Nah terus ini untuk masukkan memory cardnya. Masukkan memory cardnya seperti ini teman-teman. Jadi yang gambarnya ada di sini di depan. Baru kita masukkan. Nah kita setting di automatic aja ya. Kita nyalakan kayak begini teman-teman. Ini yang saya beli ada sedikit vignette-nya ya di pojokan-pojokan kiri kanan atasnya. Memang nggak ada yang sempurna kalau untuk barang second tahun 2015-2014 lah. Nah ini juga bisa di flip teman-teman. Jadi kalian kalau untuk ngevlogging bisa seperti ini. Kalau kita ini kan mode auto, jadi kita tekan ini udah langsung merekam dia tuh seperti ini teman-teman. Nah ini untuk kalau untuk langsung foto itu pakai ini aja shutternya tuh. Nah seperti itu. Ini menu untuk lihat galerinya. Tadi yang hasil jepretan kita, terus hasilnya bisa di sini. Kalau untuk menu setting kalian bisa setting sendiri lah ya. Nah biasanya saya memakai untuk vlogging cuman cukup auto aja teman-teman. Kalau menurut saya udah lumayan bagus ya, nggak usah di grading, nggak usah di apa-apain lagi. Oh iya, ini untuk baterainya juga kita taruh di sini tempatnya. Ini untuk buat nyantelin ke istilahnya ke tripod, kalau ke tongsis kayak begitu. Nah ini untuk wifi buat connect ke handphone, transfer data atau ngambil kontrolnya dari situ gitu. Terus ini untuk ininya teman-teman, untuk lampunya. Jadi kalau kita udah pakai ini, kita dorong lagi seperti ini. Ini untuk kelengkapannya teman-teman. Nah kita lanjut ke hasil videonya ya teman-teman. Seperti berikut ini nih. Nah inilah hasil videonya teman-teman. Kalau kita lihat ya, ini saya pakai mode auto dan pencahayaannya seperti ini. Terus warnanya, stylenya juga seperti ini. Kalau kita lihat di review-review yang lain, ngebuat kita nggak jadi beli M10. Rata-rata kok layarnya terlalu kok hasilnya terlalu kuning ya, kok hasilnya terlalu itu mungkin karena settingannya teman-teman yang ngebuat videonya itu hasilnya jadi kuning. Tapi sebenarnya kalau untuk mode auto sendiri ini seperti ini hasilnya teman-teman. Ini agak lumayan bagus lah ya kalau untuk vlogging dengan hasil seperti ini. Nah kita lihat ini Tecnopova yang tadi saya pakai ini teman-teman. Ini kalau kameranya ini agak lumayan bagus di resolusi 2K ya sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman harus ubah dulu ke 2K baru bakalan bagus hasilnya seperti itu. Dan di 2K paling cuman tahan 10 menitan dia langsung overheat. Jadi harus jeda lagi. Kalau overheat kan kameranya nggak bisa dipakai lagi. Tungguin sampai dingin dulu seperti itu teman-teman. Ini hasil dari rekaman videonya si M10 teman-teman. Seperti ini. Tuh, kalau kita lihat ini agak lumayan fokus, autofokusnya juga agak lumayan nggak terlalu cepet ya, tapi ya cukup lah gitu. Seperti itu. Kalau kita lihat sini autofokus, autofokus, autofokus. Nah dia tuh udah touchscreen teman-teman. Jadi kalau mau nggak autofokus terus, jadi bisa diklik di touchscreen-nya itu teman-teman supaya fokus. Nah teman-teman, saya lagi nyobain M10 nih, seperti ini kalau vlogging hasilnya. Nah ini dengan setting autonya dari rekaman video dari si Canon M10.
Kalau menurut teman-teman bagus nggak nih? Tuh lihat. Kalau saya rasa ini lumayan bagus ya. Kalau kita lihat dari deep of field-nya, terus blurnya belakang background itu agak lumayan bagus. Lebih bagus daripada kamu harus membeli pocket kamera ataupun action cam. Nah ini kalau saya di depan matahari seperti ini kalau backlight, ini backlight teman-teman. Nah dia cerahnya agak lambat, tapi masih cenderung kelihatan sih kalau kita lihat detailnya tuh. Nah kelihatan ya kerutan-kerutan saya, bulu hidung saya juga kelihatan tuh. Nah ya, gue bisa narsis kan sekarang. Tuh liatin tuh teman-teman, jernih kan vloggingnya. Beda dengan pocket kamera ataupun Google Pixel 4. Tadinya saya mau beli Google Pixel 4 yang seharga 3 jutaan pas. Enak kan, udah handphone, udah portable juga istilahnya dibandingkan mirrorless. Terus kameranya juga udah bagus. Tapi Google Pixel itu sekarang emailnya suka di block, udah nggak bisa lagi sinyal-sinyal segala macam. Saya mengurangi untuk resiko-resiko seperti itu, email yang diblok. Terus kedua, Google Pixel itu juga barang lama dan mungkin ada sedikit kekurangan, ada shadow apa segala macam gitu kan. Jadi saya lebih memilih mirrorless lah, yang aman-aman dan bagus hasilnya untuk ngevlog ke depannya gitu. Jadi saya bakalan ngevlog memakai Canon M10 terus-terusan teman-teman. Jadi kalau untuk misalkan teman-teman mau lihat hasil dari Canon M10 selanjutnya, lihatin aja di vlog-vlog saya ya di sini nih. Kalau mau lihat, nah di sini, nah bisa dilihat dari situ hasil M10 semua. Apakah worth it kamera ini di tahun 2023 penggunaannya? Menurut saya sih worth it aja. Dengan budget 2-3 jutaan kalian udah bisa ngevlog bagus kayak begini. Oke teman-teman, kira-kira apalagi ya yang harus dijelasin dari kamera M10 ini? Mungkin teman-teman bisa kasih komen di bawah nih, untuk saya review Canon M10 atau enggak, apa gitu yang teman-teman mau tahu dari Canon M10. Oke kalau gitu teman-teman, sampai ketemu di vlogging gua selanjutnya ya. Oke deh teman-teman, bye.